Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 570 menyelesaikan misi besar. Jiang Chen tidak terlalu khawatir dengan Han Yan dan Wen Tian. Meskipun mereka berasal dari benua timur, kemampuan mereka cukup baik untuk bertahan hidup di benua ilahi. Bagi Han Yan, ia memiliki darah iblis langit kuno. Setiap metamorfosisnya akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, potensi dalam darahnya dapat memberinya masa depan yang cerah dan tak terbayangkan. Wen Tian telah mempelajari energi mendalam materi tak terbatas, energi ini membawa esensi materi kuno. Dia telah memperoleh penguasaan kunci dalam melatih energi ini, pelatihannya di masa depan akan membawanya ke tingkat berikutnya dengan mudah. Jiang Chen lebih peduli pada Wu Ningzu. Meskipun dia memiliki bakat yang lebih hebat daripada orang lain dan darahnya unik, dia terlalu menarik. Wanita cantik tidak akan pernah merasa damai dalam hidup mereka. Jiang Chen sudah mempersiapkan dan merencanakan, setelah masalah di Provinsi Liang selesai, tugas berikutnya adalah menemukan Wu Zhu dan teman-temannya yang lain. Bikielo mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Dia menyadari perbedaan dalam ki yang dimiliki Jiang Chen dan berkata, kau benar-benar memiliki keberuntungan yang sama sepertiku, berkah luar biasa di ambang kematian. Kau berlatih cukup cepat, bukan? Dan kau, biksu, kau benar-benar mencapai puncak Raja Tempur tingkat 6. Aku tidak percaya. Ketika Bikielo merasakan peningkatan Jiang Chen dan Tairen, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Namun, ini bukan masalah besar bagi Jiang Chen. Dia adalah orang aneh, non-manusia yang telah menciptakan banyak keajaiban. Bikielo, bagaimana perasaanmu? Tanya Jiang Chen. Saya merasa hebat. Apa yang Anda berikan kepada saya sehingga darah saya langsung bermetamorfosis? Saya telah mengalami perubahan besar. Bikielo menatap tajam ke arah Jiang Chen. Bahwa ia bisa bangun, dan bahwa ia bisa mengalami perubahan drastis seperti itu, semua berkat Jiang Chen. Ia tahu betul luka-lukanya sendiri, orang biasa tidak akan mampu membangunkannya. Ia mengira ia harus mengandalkan usaha dan kemampuannya sendiri untuk bangun lagi. Hanya orang aneh bernama Jiang Chen yang mungkin bisa menolongnya. Itu adalah tarikan 9 matahari dari naga guntur dan esensi darah serta roh iblis dari binatang Raja Iblis tingkat 9 yang meningkatkanmu ke tingkatmu saat ini. Akulah yang luar biasa di sini, bukan kamu. Kamu seharusnya berterima kasih atas bantuanku, kata Jiang Chen. Aku sangat menghargai kamu, saudari. Aku kehilangan pedangku yang patah saat aku mencoba menyelamatkan hidupmu. Bikielo merasakan sakit seperti ada luka yang dalam di dagingnya karena pedang patah itu adalah barang paling berharga miliknya. Jadi, harta karun apakah pedang patah itu? Pedang yang bisa mengeluarkan kekuatan besar. Biksu Tairen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga pertanyaan yang diajukan Jiang Chen kepada Bikielo, tetapi dia tampak enggan menjawabnya. Entahlah, tapi pedang patah itu pasti harta yang berharga. Aku masih bisa menggunakan pedang itu dengan kuat. Konfrontasi dengan 3 bajingan istana Asura hanya untuk menyelamatkanmu membuatku kehilangan pedangku yang berharga. Pedangku. Meski dia baru saja sadar kembali, dia masih memikirkan pedangnya yang patah. Pedangmu yang patah itu dulunya milik istana Asura. Cepat atau lambat, kita akan mengambilnya kembali. Jiang Chen mengeluarkan suara tidak setuju. Itu adalah milik Bikielo, itu harus diambil kembali. Dendamnya terhadap istana Asura tidak akan ada habisnya sampai salah satu pihak mati. Tepat sekali, barang-barangku bukanlah sesuatu yang bisa diambil kapan saja oleh orang-orang. Bikielo menggertakkan giginya. Bukan hanya dia kehilangan pedangnya yang patah, dia juga tidak sadarkan diri begitu lama. Hal ini memicu keinginannya untuk membalas dendam pada istana Asura. Jika balas dendam ini tidak dilakukan, jarum di jantung Bikielo tidak akan bisa dicabut. Ya, berapa lama sebenarnya aku tidur? Selama periode ini, apa yang terjadi? Tempat apa ini? Jelas-jelas kotor. Bikielo membuka mulutnya dan bertanya. Dia menyadari bahwa waktu yang dihabiskannya untuk tidur tidaklah singkat, dilihat dari peningkatan kekuatan Jiang Chen dan Tairen, dia tahu banyak hal pasti telah terjadi. Jiang Chen dan Tairen menceritakan kisah-kisah yang mereka alami selama Bikielo tidak ada di dunia ini. Dimulai pada hari Tairen menyelamatkan nyawa mereka, hingga mereka tiba di wilayah barat, lalu insiden di Tianyimen, dan akhirnya terkait dengan Zhuang Fan. Saat itu pembunuhan yang dilakukan Jiang Chen marak di Provinsi Liang, termasuk pembunuhan Vergana Stallion. Si kuning besar melompat setelah mendengarkan cerita-cerita itu. Ia berputar dan menggulingkan tubuhnya di tempat seperti anjing gila, tanpa ingin berhenti. Wah, banyak sekali hal seru yang terlewatkan, aku sungguh tidak beruntung, aku merasa menyesal. Si kuning besar melompat-lompat, seolah-olah ia sedang meredakan rasa sakitnya yang tajam. Baginya, itu adalah kehilangan yang sangat besar, kehilangan begitu banyak kegiatan yang menyenangkan, dan itu telah menjadi salah satu penyesalannya. Hei, nak, harus kukatakan, membunuh Vergana Stallion adalah tindakan yang baik. Aku tidak bergaul dengan orang yang salah, sungguh jahat. Bikielo menatap Jiang Chen dengan penuh pujian.
Aksi terbaiknya adalah menyingkirkan Fergana Stallion dengan strateginya yang sempurna yang akan membuat semua orang terkesan. Dan, pembunuhan Jiang Chen terhadap lebih dari 30 murid Istana Asura merupakan hal yang menggembirakan. Satu-satunya hal yang tidak berhasil adalah balas dendam Zhuang Fan. Zhuang Fan terbunuh dan dia dipermalukan setelah dia meninggal. Ini adalah tragedi yang menyedihkan dan itulah sebabnya Jiang Chen meledak dalam kemarahan dan memulai pembunuhannya. Jiang Chen memutar matanya, apakah anjing ini membanggakan dirinya sendiri? Ya Tuhan, betapa tidak nyamannya. Tapi, kita tidak bisa terus bersembunyi di Pulau Heavenhall, kan? Kegiatan itu penting. Sekarang aku memiliki puncak Raja Iblis kelas 7, Raja Tempur kelas 8 manapun tidak akan mampu menahan kekuatanku, dan bahkan Raja Tempur kelas 9 bukanlah lawanku. Big Yellow sangat percaya diri. Ia merasa dirinya tak terkalahkan. Fakta bahwa ia telah tidur dalam waktu yang lama membuatnya sensitif terhadap imobilitas. Dengan karakternya yang agresif, ia ingin melepaskan semua perasaan terkekang yang disebabkan oleh kebosanan di dalam dirinya. Situasinya kacau, kita tidak cukup kuat untuk menandingi kekuatan besar. Tunggu sampai Tanlang kembali, baru kita lihat apa yang harus dilakukan, kata Tyrant. Anak ini adalah orang pertama yang mendapat berkah di ambang kematian, Big Yellow mengangguk. Pertama-tama, ada malapetaka yang dia dan Jiang Chen hadapi, yang juga disebabkan oleh Tanlang. 1 jam berlalu, Big Yellow sudah mencapai batas kesabarannya. Ia tampaknya ingin keluar dari gua kapan saja. Ketika Tanlang kembali, ekspresi wajahnya tidak cerah, tetapi berubah ketika ia melihat Big Yellow telah terbangun. Big Yellow, kamu sudah bangun, hebat. Bagi Tanlang, sangat menyenangkan bahwa Big Yellow dapat bergerak lagi. Dia merasa bersalah dan kasihan kepadanya karena Big Yellow jatuh koma karena menyelamatkan hidupnya. Tanlang, bagaimana kabarmu? Kamu terlihat tidak sehat, tanya Tyrant. Situasi di luar sana buruk. Kecuali Istana Setan Langit yang tetap bertahan, 3 kekuatan besar lainnya telah memulai pencarian mereka terhadap kita, terutama Istana Asura dan Sekte Tak Terkalahkan. Pemimpin Sekte Tak Terkalahkan, Ni Tak Terkalahkan meninggalkan pertempurannya di Gunung Ngarai dan kembali. Sekarang dia telah mengeluarkan perintah penangkapan terakhir, siapapun yang dapat memberikan petunjuk kepada Jiang Chen akan diberi hadiah besar atau diberi hadiah berupa murid peringkat atas. High plus P dari Sekte Tak Terkalahkan, kata Tanlang. Bagaimana orang ini tahu Fergana Stallion dibunuh oleh kita? Tyrant bingung dengan pertanyaan ini. Itu pasti Ruan Hao, tetapi itu bukan masalah besar. Aku tidak berencana untuk menyembunyikan fakta itu terlalu lama. Ni yang tak terkalahkan dan Fergana Stallion memiliki hubungan yang luar biasa. Dia bisa merasakan darah kudanya saat melihat Big Yellow. Tidak ada cara untuk menutupinya. Selain itu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika dia ingin membunuh, biarlah. Ini balas dendam pada musuh. Penangkapan terakhir. Banyak yang harus mengorbankan darah mereka untuk menangkap kita. Jiang Chen mendengus. Dia tidak pernah bermaksud menyembunyikan kematian Fergana Stallion sejak awal. Jika bukan ini tujuannya, dia bisa saja membunuh Ruan Hao saat melihatnya. Chen kecil, ada masalah yang sangat rumit. Tanlang mengerutkan kening sambil berbicara. Apa itu? Tanya Jiang Chen. Apakah kau masih ingat beberapa murid Istana Asura yang mengikutiku di Kota Pelangi? Salah satu dari mereka termasuk kepala kota muda. Identitasku terungkap sehari sebelum pembantaian kemarin di Pulau Heavenhall. Sekarang para tetua Istana Asura harus melampiaskan kemarahan mereka atas lebih dari 30 orang yang hilang pada murid-muridku. Sekarang, Changqing dan yang lainnya dipenjara di Istana Asura, tidak ada pengecualian untuk kepala kota muda itu juga. Mereka semua tidak bersalah. Mereka terlibat karena aku sangat khawatir tentang kehidupan mereka sekarang karena mereka semua dalam bahaya sekarang. Kata Tanlang. Ia adalah orang yang saleh. Sekarang banyak muridnya yang dijadikan kambing hitam karena hubungan mereka. Hal itu menimbulkan kekhawatirannya terhadap kehidupan mereka seperti batu berat yang menekan hatinya. Tyrant dan Jiang Chen mulai mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Tanlang. Masalah ini benar-benar rumit. Orang-orang ini dipenjara di Istana Asura, satu cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menyusup ke istana yang bukan tempat yang mudah dibobol. Menurut pendapatku, kita harus membunuh orang untuk masuk ke Istana Asura dan memulai pembunuhan massal. Aku akan kentut di udara di atas istana, jika itu tidak membunuh mereka, aku bisa mengasapi mereka sampai mati. Si kuning besar mengibas-ngibaskan ekornya yang kokoh. Setelah mendengarkan Big Yellow, mata Jiang Chen berbinar seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang penting. Dia menghadap Tanlang dan bertanya, apakah kamu mendapat kabar tentang Li Tianyang, apakah dia telah kembali dari pegunungan Gorge? Belum, tapi kurasa tidak akan lama lagi, kata Tanlang. Dengan kata lain, tidak ada raja perang yang menjaga Istana Asura, kan? Yang paling kuat adalah prajurit Raja Tempur kelas 9. Senyum licik muncul di wajah Jiang Chen. Si kuning besar juga membuka mulutnya lebar-lebar karena dia tahu apa yang dipikirkan Jiang Chen. Dia tahu senyum seperti ini berarti rencana yang hebat.
Chen kecil, jangan bilang kau akan menghancurkan penjara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tyrant mampu menebak apa yang dipikirkan Jiang Chen. Meskipun menakutkan, wajahnya penuh kegembiraan. Menyusup ke Istana Asura tentu saja merupakan perjalanan yang penuh petualangan. Tepat sekali. Dengan level Big Yellow, itu sudah cukup untuk menghadapi Raja Tempur kelas 9. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke tempat itu saat Litian yang tidak ada. Jika seekor binatang kuda naga tidak cukup kuat, kita akan mengirim yang lain, memberitahu mereka bahwa kita bukanlah pihak yang ingin mereka lawan. Aura Jiang Chen muncul dari tubuhnya.